Kalau seandainya mereka itu bertanya man rabbuka, ya, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka, maka katakan maka katakan Tuhanku adalah Allah, ya, nabiku adalah Nabi Muhammad, ya, kitabku adalah kitab Al-Qur'an, dan agamaku adalah agama Islam, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, agama Islam sebagaimana kemarin kita sudah dengar di kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, bahwasanya syariat Islam ini bisa untuk dipakai di setiap zaman dan setiap masa. Dan Islam sudah mengatur semuanya di dalam berbagai macam aspek kehidupan, semuanya sudah diatur di dalam agama Islam. Mulai dari tidurnya, bangun tidurnya, mandinya, ya, orang-orang terdahulu mungkin belum mengenal mandi. Ya, orang-orang Eropa dulu, bangsawan itu mereka tidak kenal mandi. Yang pertama kali itu daripada agama Islam yang mensunnahkan, ya, mensunahkan mandi Jumat itu setiap minggu sekali. Ya, zaman dulu tidak ada. Mungkin zaman sekarang kita sudah mandinya pagi sore. Tapi zaman dulu, ya, mereka itu tidak kenal mandi. Ya, kemudian Islam mengajarkan kita untuk mandi junub, untuk mandi wajib. Ya, itu semuanya diajarkan di dalam agama Islam. Dari saking detailnya agama Islam, bahkan daripada toharah, ya, bersuci, itu juga semuanya dijalankan dalam agama Islam. Daripada mencabut ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian memotong kuku dan lain sebagainya, itu juga termasuk daripada agama Islam. Sehingga agama Islam ini mengatur semuanya. Bahkan di dalam mengurusi jenazah, ya, di dalam mengurusi jenazah, Islam mewajibkan apa? Untuk memandikan jenazah, ya, kemudian untuk dikafani, kemudian untuk dikuburkan, bahkan untuk memasukkan jenazah ke kubur itu juga ada caranya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebelum kita masuk ke caranya, kita harus tahu dulu apa itu mayit. Ya, orang itu kebanyakan orang mengira bahwasanya kalau seandainya seorang itu sudah mati, sudah selesai. Padahal apa? Mayit itu, orang yang meninggal itu apa? Intaqala, berpindah min alamid dunya, daripada alam dunia ke ila alamil barzah, ke alam barzah. Sehingga mereka itu apa? Juga masih hidup di dalam alam barzah mereka. Kalau seandainya mereka soleh, mereka dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka soleh, mereka itu bisa apa? Berpindah-pindah, ya, bisa mengunjungi, bisa saling mengunjungi. Tapi kalau seandainya tidak soleh, ya, diadab di dalam kuburnya, waliyadzubillah. Sehingga orang yang meninggal bukan berarti habis. Sehingga orang yang dikubur, ketika kita itu datang ke kuburnya, mereka itu mengenal sama kita, mereka itu mengenali kita. Terlebih lagi orang-orang yang ketika di dunia itu kita senang sama dia dan dia juga senang sama kita, punya hubungan khusus seperti anak dan ibu, seperti suami dan istri. Maka ketika suami itu datang ke istrinya di dalam kuburnya, istrinya itu paham, istrinya itu mengenali. Ya, begitu juga orang tua kita, kalau sudah meninggal kita datang berkunjung, kemudian kita cerita, mereka pun juga bisa mendengar. Ini yang kita yakini daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang mengira sudah selesai. Ya, berapa banyak daripada orang yang soleh yang dimimpikan, ya, dimimpi sama kakeknya misalkan. Ya fulan, lama sekali kamu tidak berkunjung kepadaku. Ayo kunjungi aku. Ya, padahal kakeknya itu sudah meninggal dunia. Akan tapi masih ada hubungan, masih ada apa? Perantara di antara mereka. Bahkan sebagian orang soleh itu datangi ustadz atau tokoh agama di daerahnya untuk apa? Untuk negor cucunya. Ya,
ya Ustadz tolong kabari itu, cucu saya itu sudah mulai melenceng, coba kabari, ajak balik ke jalan yang benar. Ya, ini antara hubungan orang-orang di alam barzah dengan orang-orang di alam dunia. Ini yang terjadi, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW ketika berbicara kepada korban di mana, di perang Badar, ya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang yang mati daripada orang-orang kafir, mereka mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Ya, sungguh aku sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanku itu benar. Ya, maka kemudian Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah mereka itu dengar? Ya Rasulullah, kamu sedang bicara siapa? Ya, apakah mereka itu mendengar? Maka Rasulullah SAW itu menjawab, ma antuma bi asma minkum, ya, minhum, tidaklah kalian berdua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kalau tidak salah, tidak lebih dengar daripada mereka. Sehingga kita meyakini bahwasanya orang yang meninggal itu dia masih bisa mendengar. Bahkan jenazah itu kalau seandainya dibawa ke liang kubur, kalau seandainya dia itu termasuk orang yang soleh, maka dia itu minta disegerakan untuk masuk di kuburnya. Cepat masukkan saya ke kubur, cepat. Tapi kalau seandainya dia itu termasuk orang yang buruk, ya, termasuk orang yang meninggal su'ul khatimah, maka itu jenazah menjerit-jerit. Ya, wahai fulan, kalian tuh membawa aku kemana? Jangan kalian bawa ke kuburku, biarkan aku di sini. Maka ada jenazah-jenazah yang berat, mau digotong itu berat. Ada jenazah-jenazah yang mau digotong itu cepat. Ya, karena mereka apa? Mereka itu sadar, ya. Cuma mereka itu terbatas ruang lingkupnya. Yang tadinya roh mereka itu di jasad, ya, kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka di alam roh, kemudian masuk ke alam barzah. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan, kalau seandainya seseorang itu mau meletakkan jenazah di dalam kuburnya, di liang kuburnya, maka hendaknya membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dengan nama Allah dan dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu doa yang hendaknya dibaca ketika kita itu mau nurunkan jenazah atau meletakkan jenazah di liang kubur, ya. Ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza adkhala al-mayyit al-qabra qala bismillah wa ala millati Rasulillah, rawah Ibnu Majah. Daripada Sayyidina Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang mau memasukkan mayit itu ke kubur, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah wa ala millati Rasulillah. Kita masih ingat itu dulu ada tetangga kita itu ketika ibunya atau bapaknya itu meninggal dunia, maka orang-orang itu cuma nguburkan, habis itu selesai ditinggal. Nah, kemudian setelah beberapa bulan itu ibunya meninggal. Ya, kemudian kita takziah. Setelah takziah, Ustaz, tolong Ustaz nanti coba dibaca-baca apa gitu Ustaz. Kok saya ndak srek, nguburkan kok kayak naruh gitu ya terus hilang gitu. Kok hati saya ini kok ndak srek, kok kayak seperti nguburkan kucing di kubur terus ditinggal begitu saja. Tolong Ustaz, ya Ustaz bisa ndak datang? Oh ya insyaallah. Karena dia tetangga, kita takziah, kemudian dia minta, akhirnya kita berangkat ke kuburnya, kemudian kita bacakan tahlil di dalam di ketika proses itu menguburkannya. Ya, itu orang yang istilahnya orang yang awam, ya, dia itu masih kurang srek kalau seandainya meletakkan gitu saja, ya, karena memang fatrahnya manusia itu kepingin apa? Kepingin yang terbaik ketika memulangkan jasad daripada orang yang tercinta itu ke kubur, karena itu sudah mulai mau berpindah ke alam barzah, sehingga ini termasuk doa yang hendaknya kita baca, yaitu bismillah wa ala millati Rasulillah. Wa yustahabu an yatwa lil mayyit bima yaliku bihi. Ya,
kemudian juga disunnahkan kita itu apa? Mendoakan mayit ya. Makanya guru kita itu wanti-wanti ya Abdurrahman, kamu perbaiki sholat jenazah kamu tuh yang baik, doanya yang baik, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan nanti orang-orang di belakangmu ya orang-orang yang juga bisa apa? Nyolati jenazah yang baik ya. Maka ini penting ya, kita sholat jenazah supaya kita nanti ketika disolati jenazah ya nyolati kita benar-benar ya, nyolati kita itu tahu bagaimana cara untuk mendoakan jenazah. Seperti Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya, di sini dikatakan Allahumma aftah abwaabas sama li ruhihi. Ya Allah, bukakan pintu langit untuk rohnya, wa akrim nuzulahu, dan muliakan daripada tempat tinggalnya, wa wasi' madkhalahu, luaskan daripada tempat masuknya, wa wasi' lahu fi qabri, dan luaskan kuburnya. Karena kubur ini nanti ada dua. Ada yang tipenya kecil, sekecil-kecilnya, sesempit-sempitnya, ada yang tipenya luas, seluas-luasnya. Dikatakan kalau seandainya orangnya itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya seluas mata memandang, dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu di surga. Ya, jadi dibukakan jendela di surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, wahai hamba, ini adalah tempatmu nanti di surga. Maka mereka itu ngerasa tenang di dalam kuburnya. Bahkan kita kalau seandainya berkunjung kepada kuburnya orang-orang yang soleh, maka kita ngerasakan rohaninya yang luar biasa. Kita ngerasakan ketenangan yang luar biasa karena mereka itu di dalam kuburnya itu muna'am, mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tidak, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala sempitkan kuburnya sampai sesempit-sempitnya sehingga tulang rusuk itu saling menyatu satu sama yang lain, saling masuk satu sama yang lain. Kemudian kuburnya itu gelap dan dibukakan jendela dari api neraka, waliyadzubillah ya. Sehingga hendaknya kita itu mendoakan jenazah supaya kuburnya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an yahdhuwa ala al-qabri thalathah hasayat. Ya, ay ya'khudh thalatha gharafat min at-turab wa yaqul ma'al ula minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, ini juga termasuk amalan. Ya, ketika kita itu mau menguburkan jenazah, maka disunahkan untuk apa? Ya, saat ambil satu raupan kemudian dimasukkan ke kubur, diambil satu raupan lagi, ya, dimasukkan ke kubur, diambil satu raupan lagi, dimasukkan ke kubur sampai tiga kali. Kemudian amalannya membaca di raupan yang pertama, minha khalaqnakum. Ini daripada ayat. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang artinya dari tanah kami ciptakan kamu dan kami kembalikan kamu ke dalam tanah, dan minhan nukhrijukum, dan kami dari tanah itu juga kami keluarkan kamu itu kembali. Sehingga ketika raupan pertama kita baca apa? Minha khalaqnakum, minha khalaqnakum, kemudian doa Allahumma lakinhu indal mas'alah hujjatahu. Ya Allah, ingatkan dia ketika ditanya oleh mungkar dan nakir hujjahnya. Ya, hujjahnya apa? Man rabbuka, ya, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan di kubur. Ya, maka ketika raupan pertama doakan, ya Allah lakinhu indal mas'alah hujjatahu. Ya Allah, jadikan dia itu mengingat hujjahnya, kemudian kita lempar ke kubur tanah tersebut. Kemudian kita ambil lagi raupan yang kedua, kemudian membaca ayat wa fiha nu'idukum. Setelah itu dibarengi dengan doa Allahumma ftah abwaabas sama li ruhihi. Ya Allah, bukakan pintu langit untuk rohnya. Kemudian kita lemparkan lagi ke kuburnya. Kemudian kita ambil lagi raupan ketiga, kemudian membaca ayat wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari situ, dari tanah kami keluarkan kamu kembali. Setelah itu membaca doa Allahumma jafil arda an jambihi. Ya Allah, jauhkan tanah itu daripada apa? Daripada tubuhnya. Artinya luaskan daripada kuburnya. Itu raupan ketiga, kemudian kita letakkan kembali di kuburnya. Ya,
Ya, wa yaqra ba'da dzalika surat al-asr. Setelah itu membaca surat wal asri. Ya, jadi setelah 3 raupan itu tadi kemudian membaca surat wal asri. Wa kadzalika yanbaghi likulli man hadara an ya'khudha syai'an min turabil qabri wa yaqra 'ali sab'a marat min surati al-qadr thumma yudha'u fil kafani aw al-qabri. Ya. Kemudian juga termasuk yang hendaknya dikerjakan orang-orang yang mengantar jenazah, hendaknya dia mengambil sebagian tanah daripada tanah kubur. Ya, artinya yang mau dimasukkan ya, yang mau dimasukkan ke liang kubur, kita ambil tanah itu, kemudian kita baca 7 kali daripada surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu dibaca sampai 7 kali. Ya, setelah itu diletakkan tanah itu di dalam kafan atau di dalam kubur. Ya, jadi ini juga termasuk yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, termasuk yang diingatkan ya. Ya, ketika kita nguburkan kakek kita ngamalkan itu. Kita ambil tanah, kemudian kita baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Wa yusabu an yamkutha jamaah indahu ba'da dafni, ya, bi qadri dhibhi jazur wa tafarruqati lahmiha ay qaribisa wa yasaluna lahu tathbit wa yastaghfiruna lahu li'annahu hina idzin fi su'al munkar wa nakir. Dan kemudian disunnahkan untuk apa? Untuk setelah nguburkan itu duduk, ya, duduk untuk nemeni mayit di alam kuburnya. Ya, kemudian di situ disunahkan untuk membaca istighfar, dan disunahkan lama duduknya itu seperti seorang itu yang sedang menyembelih unta, kemudian dipotong-potong, kemudian dibagikan, ya sekitar 1 jam lah, ya, duduk 1 jam, ya. Jadi prosesnya setelah itu dienteni, dibacakan istighfar, dibacakan. Ya, karena sahabat Nabi Muhammad SAW seperti yang di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan wasiat, kalau seandainya aku meninggal maka mandikan aku, kafani aku, sholat aku, kemudian datang ke kuburku, kemudian kamu jangan singgah, kamu jangan pergi daripada kuburku, kamu bacakan daripada ayat-ayat Al-Quran, kamu bacakan daripada zikir sampai sekiranya kamu itu selesai daripada menyembelih unta. Ini disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sehingga setelah dikuburkan semuanya, keluarganya ada yang satu nunggu, ya, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, karena saat itu sudah mulai ditanya oleh Munkar dan Nakir. Wa yundabu talqin al-mayyit idza kana balighan aqilan, ya, amma sabi wal majnun fala yundabu talqinu. Kemudian yang berikutnya yang diajarkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW adalah mentalkin mayyit, ya. Kalau seandainya mayitnya itu atau jenazah tersebut seorang yang sudah baligh dan sudah berakal, tapi kalau seandainya dia masih kecil atau dia itu gila, maka tidak disunahkan untuk mentalkin. Ya, mentalkin itu apa? Ya, ketika sudah diletakkan di dalam kubur, maka kita ingatkan, wahai Abdullah ibn Abdillah, ya, ketahuilah bahwasanya ya, Munkar dan Nakir adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka datang kepadamu, maka jangan takut, ya. Kalau seandainya mereka itu bertanya man rabbuka, ya, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka, maka katakan maka katakan Tuhanku adalah Allah, ya, nabiku adalah Nabi Muhammad, ya, kitabku adalah kitab Al-Qur'an, dan agamaku adalah agama Islam. Ya, itu seperti talqin, dan alhamdulillah sudah banyak dibukukan, ya, talqinul jenazah. Ya, ketika sudah mau meletakkan jenazah, kemudian kemudian ditalqin sehingga termasuk mayit itu ingatnya bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan bisa untuk menjawab, ya.
Ini termasuk yang hendaknya kita perhatikan, sehingga nanti kalau seandainya ada salah satu kerabat kita itu yang meninggal, maka kita sudah tahu apa yang mau kita kerjakan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mengikuti daripada cara-cara Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang sehat walafiat, panjang umur dalam taatillah dan ma'al afiyah tamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal dalam keadaan jauh daripada amalan yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan lisan kita ketika kita sakaratul maut untuk mengucap daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan roh Nabi Muhammad SAW ketika kita dalam sakaratul maut, sehingga kita termasuk yang bisa meninggal ketika mengucap dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan la ilaha illallah dan suratul maut, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.